Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu walaupun secara online. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua, semangat anak-anakku sekalian untuk tetap belajar walaupun belajarnya di rumah saja. Baik, anak sekalian, pada kesempatan kali ini, setelah 1 minggu yang lalu kalian mengikuti pengenalan lingkungan sekolah via Zoom ya, secara online, dan alhamdulillah minggu ini akan dimulai pembelajaran secara online, dan Bapak mendapatkan jadwal hari Senin ini di hari pertama belajar di rumah secara online. Baik, anak sekalian, karena ini adalah awal kita ketemu, ya, awal kita bertatap muka walaupun secara online, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, ya. Jadi kita silakan. Nah, baik, anak sekalian. Kita berkenalan terlebih dahulu, ya. Ya, perkenalkan, nama Bapak Yusuf Wahyudin. Ya. Alamat di Jalan Layung Sari 3, Sirnasari, RT 6 RW 4, nomor 13, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dan di SMK Bina Sejahtera 1, ya, Bapak diamanahi untuk mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, jadi nanti anak-anak semuanya akan selalu bertemu dengan Bapak pada saat pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, dan karena memang di masa pandemi seperti sekarang ini, memang kita akan jarang ketemu dan akan lebih sering ketemu secara online. Ya, nanti materi-materi yang akan Bapak sampaikan, ya, bisa berupa modul, bisa berupa video, ya, bisa berupa PowerPoint, ya, ataupun yang lain-lainnya, ya. Jadi walaupun belajarnya kalian di rumah, ya, tetap harus tetap semangat. Ya. Baik, masih perkenalan ya. Nah, ini ada nomor Bapak, ya, ini nomor HP dan nomor WA. Silahkan dicatat, disimpan di HP-nya, ya, kasih beri nama, ya, dan Bapak terbuka kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, ya. Ya. Baik. Nah, anak sekalian, karena ini zamannya sudah serba online, ya, maka Bapak pun punya akun di media sosial, ya. Dan sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri adalah akun Facebook Bapak, ya. Silahkan melakukan pertemanan, ya. Cuma Bapak belum cek nih, sepertinya sih sudah tinggal berapa orang lagi, ya. Kalau memang batasannya masih 5.000, ya, sepertinya tinggal berapa puluh orang lagi gitu kan, ya. Kalau tidak salah 40 atau 50 orang lagi, ya. Kalau limitnya 5.000 berarti habis, nggak bisa lagi melakukan pertemanan. Kemudian di sebelah kanannya adalah akun Instagram, ya. Jadi silahkan anak-anak sekalian yang memiliki akun Instagram bisa juga kita melakukan pertemanan di Instagram, ya. Nah, itu mungkin akun-akun yang Bapak punya, dan ini akun ini insya Allah aktif, ya. Silahkan anak-anak sekalian bisa melakukan pertemanan kedua akun tersebut.
Cukup ya perkenalannya ya. Dan nanti kalian silahkan memperkenalkan diri kalian juga ke Bapak ya, karena pasti Bapak juga perlu tahu muka kalian kayak gimana gitu kan, yang lelaki atau perempuan gitu kan ya, namanya siapa dan seterusnya ya, itu kan ya. Nanti silahkan disimpan nomor WA-nya ya. Kemudian bisa japri ke Bapak ya, tuliskan nama ya dan asal sekolahnya ya. Nah, untuk setiap pelajaran Bapak ya, setiap pelajaran Bapak, pelajaran pendidikan agama Islam, ya, kalau misalkan pembelajarannya via video seperti saat ini ya, jadi Bapak upload di YouTube ya, kemudian anak-anak sekalian mendengarkan materinya ya, dan insya Allah materinya juga akan diperjelas dengan adanya tulisan atau slide di PowerPoint ya, supaya kalian menjadi lebih paham lagi. Jadi tidak jauh berbeda kalau misalkan kita bertemu di tatap muka di kelas ya. Nah itu ya. Dan kalau di online gini kalian bisa berulang-ulang melihatnya ya. Jadi kalau di sekolah kan cuma sekali kecuali direkam ya. Nah kalau di online ini bisa berulang-ulang kalian melihat atau mendengarkan materi dari pelajaran. Nah nanti untuk di YouTube ini ya, materi berupa video yang Bapak upload di YouTube, nanti absen ya, absen. Bagaimana cara absennya? Selain absen via Google Classroom, selain absen juga bisa melalui WA, juga absen di kolom komentar. Ya, sekali lagi, absen di kolom komentar YouTube ya, yang ada di bawah videonya. Itu kan ada kolom komentar ya. Nah, silahkan beri komentar. Ya, cuman komentar bisa ditulis, kalian bisa berkomentar setelah kalian punya akun email. Nah, jadi akun emailnya nanti dia akan minta gitu kan ya. YouTube ini akan minta kalau misalkan mau komen maka harus masuk ke akun email dulu. Gampang gitu ya. Insya Allah kalian bisa. Ya. Jadi anak sekalian itu ya teknis barangkali ya, teknis mengenai pembelajaran kita secara daring atau secara online ini ya. Jadi tolong disiapkan kuotanya ya, HP-nya juga disiapkan ya. Ya kalau nggak ada HP bisa ke warnet ya. Dan ada beberapa trik yang nanti akan Bapak sampaikan untuk mempermudah kalian belajar secara online ini, selain dari Google Classroom pastinya, selain dari WA ya. Nah dari YouTube, nah karena ini berbentuknya adalah video, memang membutuhkan kuota yang lumayan lah gitu kan ya. Yang pasti kuota harus dianggarkan oleh kalian ya. Ya mintalah sama orang tua kalian ya. Terus kuotanya dihemat ya, dihemat. Nah di YouTube itu bisa kalian menonton secara offline. Sekali lagi ya, di YouTube kalian bisa nonton secara online. Ya nanti kalian tahu lah. Nanti kalian bisa klik download yang ada di pilihan YouTube yang di HP kalian. Ya, diklik sampai dia beres downloadnya. Ya sudah beres, maka dia akan terekam di HP kalian ya, di akun YouTube kalian, ya akun email kalian yang di YouTube itu ya. Nanti itu akan bisa ditonton secara offline. Jadi kalau kalian matikan datanya ya, kalian bisa menonton video tadi yang sudah di-download gitu ya. Nah, jadi di-download dalam pengertian offline ya, bukan mendownload menjadi file MP4, bukan ya. Ya, insya Allah kalian tahu lah gitu kan ya. Nanti Bapak juga akan coba bantu dengan ya sedikit tutorial singkat lah bagaimana supaya kalian bisa menonton secara offline. Jadi kalau misalnya nggak punya kuota, silahkan ikut tethering dulu ke
orang tua, ke kakaknya, ke tetangga, ke teman gitu kan ya. Ikut tethering dulu deh sebentar gitu kan. Mau ngapain? Mau download materi gitu kan ya. Nah, ikut tethering dulu ya. Dulu karena materinya kan nggak akan lama sampai 1 jam gitu, paling 30 menit gitu, paling lama 45 menit paling lama. Tapi Bapak akan menyampaikan materi secara online ini hanya 30-35 menit ya, paling lama 45 menit kalau memang lama ya. Nah, itu bisa setelah kalian ikut catering ke teman kalian, orang lain, silahkan download ya secara offline. Kalau selesai, nah baru kalian bisa tonton lagi di rumah ya, walaupun kalian tidak punya kuota ya. Sekali lagi, walaupun kalian tidak punya kuota, tapi setelah kalian download videonya, maka kalian bisa tonton walaupun tidak punya kuota ya. Atau cari wifi yang gratis dulu deh gitu kan ya, wifi yang gratis sebentar, mau download ini nih tugas, nah, download dulu bisa, tergantung ya, tergantung memori dari HP-nya. Kalau memorinya banyak, maka YouTube yang bisa ditonton secara offline itu juga bisa banyak. Misalkan hari ini ada 3 materi ya, dan materinya semuanya video misalkan. Nah, kalian ikut tethering aja, cari wifi gratis atau ikut tethering, download dulu. Kalau kalian absen dulu di komentar YouTube-nya. Nah, nanti kalau misalkan ada tugas dari video tersebut, kalian bisa tonton dulu videonya di rumah setelah di-download, walaupun ikut tethering sama orang lain. Ya, jadi gampang kan, sebenarnya simpel gitu. Ya, kalau ditonton secara online, pertama nyedot kuota, kedua nggak bisa diputar ulang. Artinya kalau kuotanya habis, nggak bisa putar ulang. Ya. Wah, kalau pas ditonton habis nih, ya habis kuota saya habis itu kan ya. Mau nonton lagi nggak bisa, karena kuotanya sudah habis ya. Nah, jadi silahkan, itu triknya ya, trik untuk menonton secara offline ya. Karena kalau di WA juga kan tidak akan cukup ya, durasi yang panjang itu di WA nggak bisa, 5 menit aja susah banget gitu kan ya, apalagi 10 menit, 15 menit nggak bisa video di WA itu. Nah, jadi salah satu solusinya dengan YouTube itu bisa sampai berapa jam aja maunya gitu kan ya. Nah, tapi itu tadi harus di download dulu supaya bisa ditonton secara offline. Oke ya, itu bisa jadi juga ada guru yang mungkin nguploadnya di Google Classroom ya, Google Classroom bisa jadi gitu kan ya. Cuma tetap aja, apalagi di Google Classroom itu pun secara online juga, jadi nontonnya itu harus ada kuota gitu kan ya, ada kuota internetnya. Kalau tidak ada nggak bisa dibuka, dan cenderung lumayan berat juga buka di Google Classroom ya. Nah, jadi kalau pelajaran PAUS, Bapak akan buat mudahkan dengan seperti itu ya. Nanti Bapak kirim di Google Classroom ya, materinya, ringkasannya, modulnya gitu kan ya, nanti tugasnya seperti apa. Nah, untuk memahaminya, video seperti inilah yang akan bisa kalian lihat. Simpel ya. Ya, insya Allah dengan kuota yang minim istilahnya bisa. Nanti jangan boros kuota ya, ya. Mentang-mentang dikasih kuota yang banyak sama orang tuanya, ayo aja main game, nonton YouTube gitu kan ya, nonton apa, Bosku ya, atau nonton apalah gitu kan ya. Itu akhirnya menyedot kuota kalian ketika kalian butuh, ternyata kuotanya habis. Nah, jadi tolong di manage ya, diatur kuotanya dengan sebaik-baiknya ya. Jelas ya? Oke ya, itu ya. Nah, ini sudah berapa menit ya? Biar nggak lama-lama, karena kita perkenalan pertama tentang metode belajar tadi gitu kan ya. Sebelumnya juga nanti akan disampaikan ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya Bapak akan sampaikan kompetensi dasar kita apa, buku referensinya seperti apa ya, itu ya. Nah, insya Allah ya, biar lebih jelas lagi. Yang pasti kalian harus tetap semangat ya di masa pandemi ini yang memang ternyata sekarang
kecenderungannya banyak sekali orang yang terkena COVID lagi. Jadi hati-hati ya, jangan karena sekolahnya di rumah tapi tetap aja main gitu kan. Nah, berjaga-jaga ya, karena di Bogor juga banyak klaster-klaster baru ya, setelah kemarin di Jogja, Junction gitu kan ya, sebelumnya di mana tuh di Swalayan, material Swalayan gitu. Nah, sebenarnya jangan sampai ada di antara kita kalian yang terkena nauzubillah ya. Jadi tetap jaga kesehatan di rumah, jaga kondisi kita, makan makanan yang bergizi, itu kan ya, jangan sering main ya. Hati-hati ya terhadap berkomunikasi dengan orang lain ya di masa ini, karena kita nggak tahu mana yang ODP, PDP, OTG gitu kan ya, kan kita nggak tahu. Jadi hati-hati, titip ya, jaga kesehatan kita agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan via WA ya. Nah, di pertemuan pertama ini ya kita sudah perkenalan, Bapak sudah perkenalan diri, tinggal kalian nanti Bapak tunggu ya, via WA ataupun via komen di YouTube-nya ya. Nah, via YouTube-nya tambahan dikit. Jadi YouTube channelnya itu di channel Yayasan Bina Sejahtera. Jadi tolong di subscribe dan di like, kasih komentar di video-video yang sudah di-upload di channel YouTube Yayasan Bina Sejahtera. Ya, jadi kalian ikut mendukung agar channel ini benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Ya, siap ya? Oke, siap. Kasih jempol dulu. Oke. Nah, baik. Nah, sebagai materi pertama, paling gak lama dah 10 atau 15 menit. Nah, selalu di awal-awal ini Bapak sering menyampaikan kepada siapapun, kepada siswa-siswi baru khususnya, Bapak belum mengucapkan selamat datang ya, selamat bergabung di SMK Bina Sejahtera 1 Kota Bogor. Ya, selamat bergabung ya. Nah, alhamdulillah ya, masih bisa sekolah di masa pandemi, bersyukur ya. Kak, namun materi ini pentingnya niat yang benar ya. Biasanya kalau Bapak datang keluar, Bapak tanya itu satu-satu. Nama siapa? SMP mana? Asalnya? Apa motivasi kalian sekolah di sini? Wah, siapa ya? Apa motivasinya ya? Apa motivasi kalian sekolah itu? Mau di sekolah di BSK, mau di mana kek gitu kan, atau di mana pun. Nah, inilah pentingnya nih ya. Mungkin jawaban kalian biasanya kalau Bapak tanya itu jawabannya adalah biar ini Pak, biar gampang masuk kerja gitu, biar ngelamarnya gampang gitu kan ya, biar nanti bisa usaha ya, biar nanti tahu bagaimana caranya ini itu dan sebagainya. Oke ya. Namun demikian ya, ya, karena ini kan pelajaran agama ya, pasti berkaitan dengan dalil gitu kan ya. Nah, tentang niat ini pasti sudah pada tahu ya dalilnya gitu kan ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung daripada niat ya. Yang lagi amal itu tergantung dari niatnya ya. Jadi niat kalian sekolah itu apa? Ya, macam-macam kan jawabannya. Oke, Bapak luruskan ya. Nah, niat kita belajar karena Allah. Oke ya, cluenya dapat ya. Niat kita belajar, mendapatkan ilmu, melaksanakan kewajiban. Betul ya? Innamal a'malu binniyat. Dalil yang lain adalah hadis Nabi mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslim.
Jadi kita belajar itu adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi luruskan dulu kita menuntut ilmu, ya. Ilmu, ya. Bukan untuk nanti mau kerja, gampang kerja. Nah, itu next setelahnya, selanjutnya. Ya. Itu kan nanti aja. Jangan dulu mikirin kerja, sekolah aja belum lulus gitu kan ya. Ya kan? Nah, sekarang mah niat untuk belajar, ya Allah, mudahkanlah saya dalam menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahman, dan limpahkanlah kepadaku pemahaman. Ya. Nah, jadi pemahaman. Wah, jadi kalian belajar aja yang benar. Rajin baca, rajin ya pokoknya inilah belajar lah gitu kan. Media belajar kan selain buku, sekarang banyak internet, di YouTube banyak gitu kan. Silakan belajar ya. Maksud kita sekarang ini kan. Ya, jadi menurut ilmu maksudnya. Nah, nanti urusan setelah lulus itu urusan nanti ya. Ya, karena kan itu berkaitan dengan rezeki. Rezeki itu ada yang sesuai dengan pekerjaan kita. Artinya pekerjaan kita ada yang sesuai dengan pendidikan kita. Ada juga yang ternyata tidak sesuai gitu ya. Ini harus dipahami sama kita ya. Kalian harus memahami itu. Jadi sekarang seru saja belajar yang di administrasi perkantoran, cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang perkantoran khususnya, selain ilmu-ilmu yang lainnya. Yang di akuntansi, ya, belajar akuntansi yang benar. Ya, yang benar banyak sekali ilmu tentang akuntansi. Yang di multimedia, ini di multimedia nih. Salah satu yang harus kalian bisa pahami adalah seperti ini. Bagaimana membuat video, ya, pembelajaran, mengeditnya, terus menampilkan wajahnya di screen-nya, di layarnya, dan seterusnya. Ini orang multimedia harus bisa. Maka belajar ya. Dan yang di TKJ ya harus tahu bagaimana komputer, laptop, baik softwarenya maupun hardwarenya, spesifikasinya, kalau membuat jaringan internet seperti apa dan seterusnya harus bisa. Itu di TKJ. Ya, jadi perdalam ilmu sekarang di sekolah sesuai jurusannya, ditambah ilmu yang lainnya. Juga ilmu agama. Ya. Jadi harus di backup, dilandasi dengan agama. Karena kalau tidak, ini bahaya. Ya. Jelas ya? Jadi pentingnya niat yang benar, ya. Punya niat yang benar. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Itu dari yang lain. Menuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai kita mati. Ya. Jadi kewajiban menuntut ilmu adalah dari kita mulai lahir itu sudah mulai menuntut ilmu, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Sampai kita sampai masuk ke liang lahat, sampai kita mati, menuntut ilmu tetap wajib. Jelas ya? Ada yang formil, ada yang non formil. Yang formil di sekolah kalian, seperti sekarang ini. Ya, yang non formil ya tadi kalian bisa belajar di YouTube, belajar baca buku sendiri, ya, baca artikel dan lain sebagainya. Itu non formil, ya. Oke ya, niatkan yang lurus ya, bahwa kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar. Nah, kita ada bahas ya, apa itu ya. Qasdu al-qasdu, maksudnya dalam hati atau iradah, keinginan. Ya, qasdul qulub wa iradatuhu, maksud dan keinginan hati. Itu ya, itu niat. Ya, niat itu maksud dan keinginan hati. Jadi memang awalnya memang ada di dalam hati kita niatnya, dan diimplementasikan, diperlihatkan secara zahir dengan perbuatan. Gitu ya. Bapak tidak akan bahas semuanya ya. Ini panjang. Definisi niat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, niat adalah maksud dalam beramal. Intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan pahalanya. Itu niat ya. Jadi niat kita menuntut ilmu itu memang ada dasarnya dalam mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah ridho.
Terus menuntut ilmu Pak susah Pak. Nah itu ya, menuntut ilmu itu kapasitas setiap orang berbeda. Jadi tidak usah menyerah ya, tidak usah menjadi pundung. Nah bahasa kita kan, karena wah susah nih, oh pelajaran ini, apalagi pelajaran matematik, pelajaran fisika gitu kan, wah itu gitu kan IPA dan seterusnya. Jalanin aja ya. Ini baca gak ngerti Pak, baca ini gak ngerti, baca saja ya. Kapan bisa pahamnya? Ya sabar saja. Ada orang yang bisa paham sekali baca, ada orang yang bisa paham 2 kali baca, yang bisa paham harus 10 kali baca. Iya kan ya. Nah, itu kan yang penting kita jangan menyerah gitu kan ya, jangan menyerah untuk bisa paham. Nanti Allah akan bukakan. Makanya doanya kan sebagainya doa Nabi Musa, Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta Allah memahamkan, memudahkan niat kita untuk menuntut ilmu ya. Itu ya. Oke. Di mana tempatnya niat? Di dalam hati ya. Oke, ini beberapa perkataan para ulama ya. Ini terlalu panjang, singkat aja. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi yang dibahas kita pertama kali saat ini adalah tentang niat ya. Mudah-mudahan jelas ya. Bapak tidak akan bahas panjang lebar. Yang pasti ya, kalian harus memperkuat niat ya, memperkuat semangat kalian ya, semangat kalian menuntut ilmu dalam hal ini ya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah itu ada pembagiannya ya, nanti pembahasannya lebih panjang lagi di pertemuan selanjutnya ya. Baik anak-anak sekalian, tidak akan berpanjang lebar Bapak di pertemuan pertama ini ya, karena ini kan baru pertama kali kita ketemu ya, materi pun nggak terlalu banyak ya kan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi ya, nanti lihat saja apakah berbentuk video atau yang lainnya. Pasti ya, tetap semangat di kondisi sekarang ini ya, jangan menyerah gitu kan ya. Tetap kita sebagai seorang muslim harus senantiasa melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu ya, walaupun di rumah gitu kan ya. Di rumah ya, di rumah juga jangan lupa bantu orang tuanya ya, bantu orang tua kalian belajar, maksudnya orang tua kalian yang punya usaha di rumah ya bantu ya, gitu. Apa yang bisa kalian lakukan ya, waktunya belajar walaupun secara online ya belajar, setelah selesai bantu orang tuanya ya. Karena kalian harus tetap bersyukur masih ada orang tua kalian yang mau mengurus kalian, membiayai kalian sekolah di sekolah ini. Bersyukur karena masih banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin teman kita yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena di masa pandemi ini tidak sedikit ya, ternyata banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya, usaha juga susah. Nah inilah pentingnya kita mempunyai keimanan ya, tidak kita, biar kita tenang di kondisi sekarang, tetap tenang karena kita yakin Allah akan senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua ya. Baik, mungkin itu saja ya. Ini Bapak ini ya. Jadi semoga walaupun secara online ya, mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Sekali lagi jangan lupa absen ya, jangan lupa absen di kolom komentar di bawah ya, atau via WA. Tapi di kolom komentar aja ya. Bapak sih mintanya di kolom komentar. Nanti akan ketahuan jamnya di situ. Jam berapa kalian komentar, di situ berarti kalian hadir. Kalau ternyata lewat ya, lewat dari jam itu ya berarti kalian sudah lewat dari jam belajarnya. Ya, misalkan nanti Bapak hari ini pelajaran Bapak ini yang pertama ini misalkan jam 8 sampai jam 9.
Katanya. Ternyata kalian mau komennya jam 2 siang. Wah, itu berarti udah lewat tuh. Ya kan? Jadi komennya sesuai dengan jadwalnya. Ketahuan di situ jam berapa kalian komen. Ya, ingat ya. Nama cukup nama kelas. Namanya lengkap ya, nama lengkap. Lengkap kelas. Lengkap kelas gitu. Ya. Pak absen. Nama misalkan Muhammad Sobur misalkan kelas 10 HP-nya misalkan ya. Udah kirim. Pastikan kirim. Kalau enggak, wah kalian jangan masuk absennya. Ya, jadi jangan lupa absen ya sebagai bukti kehadiran kalian. Jadi walaupun di rumah, bukti kehadiran kalian adalah komentar di komentar YouTube-nya. Baik ya, anak sekalian, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini di masa pandemi ini ya. Terima kasih dari Bapak. Salam hormat untuk orang tua kalian dari Bapak Yusuf Wahyudin, Guru Pendidikan Agama Islam ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas.